gitu. Gimana caranya? Gimana caranya apanya? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Beda dong, yang sopan. Saudara penyembah makhluk kuburan, apa kabar? Bilang aja kayak gitu, yang sopan sikit lah. Jangan tidak menghargai. Iya, dengar tuh TN. Itu di Bibelnya tuh Bang ya, di Bibelnya ya. Ajarannya ya. Iya. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibangkitkan. Dari mana? Dari kuburan. Agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil. Atau boleh juga beri salam begini. Penyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Bisa, itu dalilnya jelas kok. Halo saudara, penyembah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi di atas pohon. Apa kabar? Atau bilang gini, saudara, penyembah Tuhan yang ditampar oleh orang Yahudi dan Romawi. Apa kabar? Boleh, atau tidak? Saudara, masihkah kamu menuhankan manusia yang pernah diludahi oleh Roma dan Yahudi? Bisa. Saudara, penyembah manusia yang pernah dipotong nonotnya pada hari ke-8. Sehat kau kan? Bisa. Kenapa tidak? Salamnya yang sopan lah, jangan yang kurang baik didengar. Yang kayak gitu-gitu tadi itu contoh-contoh yang baik. Saudaraku, sehatnya kau hari ini? Masih menyembah manusia yang ditombak lambungnya? Gitu, jadi jangan tidak sopan sama saudara sendiri. Kita harus dudukkan perkara sesuai dengan dalil yang ada dalam kitab mereka. Tapi kan Bang, di Yohanes 20, katanya Tuhanku diambil orang. Ini bangkit atau diambil Bang? Yohanes 20 tuh Bang. Enggak diambil sih. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas 24, diambil maksudnya diturunkan dari tiang salib atau pohon oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus serta Maria. Diambilnya pada hari Jumat petang itu. Lalu mereka bungkuskan kafan, lalu mereka simpan di dalam goa. Disitulah nanti dia sadar dari pingsan. Oh iya, sadar dari dia di goa apa dikubur nih Bang sekarang? Menurut Bibelnya? Di goa. Di goa ya? Iya. Tapi kok yang Yohanes 20 itu Maria melihat Tuhanku diambil orang, kata hilang. Itu mana? Iya, karena dia sudah bangkit dari pingsan. Oh, bangkit dari pingsan. Pingsan dia. Aduh. Enggak mati. Enggak mati dia Bang ya? Enggak mati kan Bang? Enggak. Itu dia benar. Karena apa ya? Ada di Nikodemus itu membawa minyak mur katakan Bang, dan gaharu ya? Iya, Maria juga. Itulah. Minyak mur itu ku cari di Google untuk mengobati luka-luka di tubuh. Minyak gaharu aromaterapi untuk memberikan semangat orang yang mengalami depresi dan trauma. Itu dia. Perhatikan. Betul itu. Itu versi yang berbeda ya. Tapi gini, kalau itu nggak mati, terus kan ada ayat bahwa Yesus itu menginjili orang-orang yang sudah mati katanya. Masuk ke alam kubur. Iya. Ya itulah yang deritanya, itulah mereka yang harus menjelaskan itu. Karena kalau kita lihat dalam pola yang ada di Yesaya 14 nomor 12, nomor 15-nya, iblisnya dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Karena kalau kita lihat bagaimana Yesus mengutip tanda Yunus kan nggak mati dalam perut ikan. Berarti otomatis anak manusia juga tidak mati dalam perut bumi. Ya kalau tidak mati ya pingsan.
Begitu saudara-saudara. Ini temanya bagus ini, ajaran mana yang menyesatkan ini? Ada pendeta yang ingin diskusi yang semalam itu nge-DM, pengen diskusi tapi on cam katanya. Kata saya nggak apa-apa, naik aja. Kalau kalian punya ilmu, apalagi dia seorang pendeta ya silahkan aja gitu. Cuma kalau pendeta ini longornya minta ampun, muter-muternya Gulunda. Siapa namanya? Yang semalam tuh Kacong, Kacong. Kacong apa tuh? Ahong. Tapi kalau dibawain tema ini kayaknya langsung 5 menit nyungsep. Ya minimal teman-teman Kristen udah paham maksud tema ini adalah mengkaji tentang nubuat Yesus akan adanya penyesat yang mengaku akulah dia. Ya kan? Ya, itu yang mendatangi Paulus itu ya Gunda. Iya, betul. Yang mendatangi Paulus, yang ditangkap juga, yang dibawa ke Golgota, Bukit Tengkorak. Itu adalah orang yang memenuhi syarat sebagai penyesat karena mengaku akulah dia. Terus ketika dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan penyesat itu mengaku Yesus. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus. Yesus. Tapi di situ ngakunya Mesias ya, berarti ada 2 Mesias Gunda. Iya. Kalau yang di Kisah Para Rasul 9 itu memang menyebut nama, akulah Yesus. Kan penyesatnya mengaku Yesus. Ya. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Tidak ada yang pernah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus, nggak ada. Datang Paulus mengaku Yesus. Nah, penyesatnya itu mengaku Yesus. Ada enggak oknum yang pernah mengaku Yesus? Ada. Datang kepada siapa? Paulus. Apa yang terjadi setelah oknum yang mengaku Yesus ini datang kepada Paulus? Ya berdirilah agama Kristen. Lahirlah Kristen yang hari ini kita temui. Yang rada aneh kan? Katanya Tuhannya 1, giliran disuruh sebutkan 3. Udah tambah lagi sekarang Bang, udah tambah. Ala Bapa, ala Anak, ala Makjang, hancur kita. Itu dia sekarang. Ala Makjang, hancur kita. Ala Makjang. Ala Makjang, udah nambah lagi. Iya. Ini di bawah banyak banget teman-teman Kristen ini. Kenapa nggak berani naik kuda saya jambak juga? Naiklah sini kita diskusi, kita ngobrol. Kalian bertanya aja tentang tema ini, nanti kita yang ngejelasin. Ayo naik sini. Woi banyak banget. Ayo naik sini. Tapi ini kayaknya ya, saya melihat sejarah dulu waktu kita ada perang. Ini kan kita kan perang narasi salah satunya. Sebagaimana dulu sebelum perang salib, Islam memenangkan peperangan. Akhirnya Kristen sama Kristen perang kan dulu sejarah. Itu namanya perang salib. Nah, ini kayaknya sudah mulai terjadi ke mereka. Kembali lagi karena Protestan sama Katolik sekarang ribut. Advent Katolik ribut. Udah gila sekarang udah parah sekarang. Saya udah melihat sekarang, makanya agak sepi sih Kiroten. Karena malum aja lah ya, teman-teman ya. Itu udah kembali lagi ke zaman dulu. Karena ya justru mereka kalau berdebat, waduh kejam mulutnya. Bidat, parah lah. Lihat aja Wanita Istri Tunggal. Semua Oten udah cari Oten cari Oten. Ya, sore Bang, orang Batak. Sama Ustaz Sugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutup, Ya, hari Minggu nih. Nah, enggak aja. Kalian kan juga merayakan hari Minggu. Tergantung. Intinya kalian Bang. libur kan? Libur nggak kalian hari Minggu? Iya, kami toleransi.
Jangan mengadu domba Kristen Katolik sama Protestan ribut. Lah, Aku kemarin namanya aja protes, Bang. Bang, kenapa muncul sekte protes itu? Apa yang diprotes? Jangan. Islam yang diprotesnya atau Katolik yang diprotesnya? Aneh abang ini. karakter kata itu nggak usah dimain-mainkan, cuma Enggak. Protestan namanya hadir itu karakter karena memprotes. gitu. Karena memprotes orang-orang Roma. Kata ya mungkin karena kebetulan dia namanya Protestan. Oh Protes, tidak, Protestan. Bang. Tidak. Memang itu dalilnya jelas. Apa-apa ini? Ya ini temanya Bang, ajaran mana yang menyesatkan? Oh, saya nggak tahu. Bagiku agama saya itu jalan kebenaran, jalan keselamatan. Nah Setelah ini yang akan kita diskusikan Bang. iya, Ini yang akan kita diskusikan. Nah mungkin Gurunda mau memaparkan dulu kenapa ada tema seperti ini Gurunda. Ya. Jadi Yesus itu kan utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada non-Israel. Jadi Yesus mengajarkan Bani Israel, Bani Yakub, untuk mereka menyembah hanya kepada Elohim dan menerima Yesus sebagai utusan Elohim. Itu adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kepada murid-muridnya Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid dan berkata, akulah dia. Jadi tanda-tanda penyesat itu, kata Yesus kepada muridnya, tengoklah kalau ada orang yang mengaku akulah dia, itulah penyesatnya. Nah, yang ditangkap untuk disalibkan ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Berarti singkatnya Kristen menyembah penyesat, gitu Bang. ada aja stiker apa, apa, ketepuk-tepuk tangan ini. Ya, Terus tanggapin gimana? aja, Oh, iya. tanggapin. Ya nggak betul lah. Aja, nggak usah hal kecil Di dalam ditanggapi. Alkitab itu, di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang terkait kasih tahu itu ditulis di kitab perjanjian mana dan di kitab mana. Lukas 21, Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya, di mana penyesat ini nanti akan mengaku, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus, jangan kau ikuti dia. Nah, Iya, betul. orang yang disalib sebelum ditangkap itu mengaku akulah dia. Berarti penyesat ini tergenapi terhadap orang yang digantung di salib. Itulah yang kalian sembah. Kenapa disebut sebagai penyesat? Karena setelah disalib orang. Gini, apa misi Yesus mau disalibkan? Coba, apa untungnya bagi dia? Tidak mau disalibkan. Bukan tidak ada. Orang-orang Waktu Roma, ada di- Iya, orang Yahudi yang mau menyalibkan Yesus. Nah, Ini. orang Yahudi takut bangsanya dirampas Roma, makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Itunya alasan utamanya. dari perjalanan sebelum disalibkan di kerajaan Pilatus, dia sudah bilang, pasti ada orang yang mau jual aku dengan 30 keping perak untuk disalibkan. Dia Oh juga sudah iya, tahu. itu jelas. Iya, Ya. itu tahu, betul. Jadi si Judas Iskariot. Nah, dia udah kasih tahu. Kalau dia sudah tahu, logika kamu lah, coba logika kamu. Kalau dia sudah tahu mau disalibkan, kenapa dia nggak lari? Karena Tuhan itu ada di dalam dia, gitu. Sejak dia lahir. Kata siapa dia nggak lari? Kata siapa dia nggak lari? Ketika Nggak, orang-orang di mana? Yahudi, Coba dia ditulis, aku lari gitu. Coba di mana? mama, aku lari. Oh, aku lari. apa? Tidak ada Gimana, kayak gimana? begitu. Gini, Dengar Dia dulu, sudah biar tak mau ajarin. disalibkan, Dengar dia dulu, sudah saudara, tahu. biar tak ajarin. Ya, jangan dikibulin terus sama gereja ente.
ketika Yesus ini ingin dibunuh oleh orang orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, Yesus lari, bersembunyi di Di mana Efraim ditulis dia bersama lari? dengan murid-muridnya. Di mana? Coba Anda Tapi lihat, kalau dia, coba Anda lihat di dia buat dalam Yohanes kebaktian sebelum 11 disalibkan. nomor Betul. 53 sampai nomor 54. Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yesus kemudian pergi ke mana? Ke Efraim. Sanalah dia Dia bersama dengan menampakkan diri karena dia murid-muridnya mau bangkit. bersembunyi. Ya, kau jangan bawa ajaran yang ini dulu, Di ajaran mana yang dia dibawa oleh mau penyesat. lari? Enggak, dia lari itu bahasa lari di mana? Coba Di Anda mana? baca Yohanes 11 nomor Ya, 53 sebentar, sebentar dulu. 54. Nah, silakan. Nah, inilah jemaat gereja. Botaknya hancur semua kepalanya. Gak ada yang paham Bible jadi kayak gitu. Berapa tadi, Jemaah? Yohanes 11. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Kau sudah paham semua Bible enggak? Oh, sudah enggak jadi Bang Suma aku kalau aku nggak paham Bible. Sombong kali. Lah, itu fakta. Sombong pula. Kau aja bertanya sama aku. Ya kalau saya memang tidak semua saya hafal. Maksudnya Nah, itu tidak, bukan dah hafal, kau nggak paham. apa nggak paham itu beda. Kamu mengatakan Yesus itu tidak lari. Berarti Anda tidak paham Bible. Aduh. Makanya boleh sombong. Buka di situ bisa nggak? Laptop saya lagi es baterai. Pakai laptop. Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Sebab itu, Yesus tidak lagi menampakkan diri. Melainkan Yesus pergi ke sebuah, apa itu ya? Padang gurun atau apa itu ya? Bernama Efraim. Di sanalah dia kemudian tinggal bersama dengan murid-muridnya. Bah, parah. Bacalah kawan, lembutkan hatimu untuk belajar Bible itu. Sudah. Saya sembari belajar juga ini, makanya masuk ke room kalian ini. Nah, tuh baca 53-nya. Karena itu, Yesus tidak lagi menampakkan diri di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Dia pergi dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Dia menghindar ketika orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia. Itu bukan menghindar itu. Lalu apa? Bentar aku ngambil casan dulu. Silakan. Pasolan generasi. Bukan menghindar itu bang, ngumpet. Kau beli laptop itu jangan merek Oten, bos. Dari Sorry lah. Lenovo Ngumpet atau gitu, apa. ngumpet. Mereknya pun Oten. Terbuat dari Elektronik kayu. yang pakai itu mirip Elten semua itu. Coba cek dulu. Apa? Ya, syukur, Laptop? alhamdulillah. Mereka Ada yang nggak bikin buatan kami yang kalian? nikmati kan gitu. Mirip Merek Oten. Kodenya berapa? Elten semua yang kalian pakai itu. Coba cek dulu. Buatan Mereknya mana? bukan Iya, buatan merek. Oten yang bikin kami yang pakai. Kan dulu hebat kami kan. Itu hebat-hebat kan orang itu dulu. Betul Pak? Bukan hebat, kalian itu budak pesuruh. Bikin lagi yang bagus-bagus, Maju Indonesia ini. bikin lagi yang bagus, bahasa agama. nanti kami tinggal kasih upah, nanti kami tinggal bayar. Jangan kau tidur ya, kau bikin seri yang Berapa terbaru tadi? ya. Zoom. Berapa tadi? Yohanes 11, 53, 54. Yes. Oke. Bisa masuk di kepala, Bang. Sampai di kepala. Bisa. Masuk di otak, masuk. Atau udah Kepalanya berkarat kali. Kepalanya pun nggak ada pas ini, bang. Ada nggak kepala dia ini? Ada nggak? Masuk orang generasi. Bisa. Masuk, Bang, masuk. Di kepala masuk. Mana Bang orang Batak jangan terjeda atau mau saya bantu bukain di sini biar dibacain.
Kalau terjeda nanti kelempar, Bang. Nah kan, dari kepalanya. Terjeda dia. Nah, kan? Iya, terjeda, Bang. Saya bukain ya, Bang, boleh? Saya bantu. Boleh, buka. Kian Santang. Siap. Makasih Kian Santang. Sama-sama, Bang. Biar Abang pinter dan Kalian pelajari tuh. ya. Saya paham. Kalian pelajari dari kejadian sampai akhir. Oh sudah, Kecelakaan. sudah. Oh. Seorang dokter itu harus memahami kuman bakteri supaya Oke. mereka tahu mengobati pasien, gitu bang. Ya. Maaf, Bunda. Ayat berapa tadi? Yohanes 11, 53, 54. Assalamualaikum kandaku. Pak Ade, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oten mempelajari dari kejadian kecelakaan sampai keguguran. Jadi pelajari Ten. Ketawa lah kalian. Akhi, Fik hari Rabu ya. Iya akhi, insyaallah. Fik hari Rabu ya. Siap. Ya. Hari Rabu Pekanbaru, Jumat Ini insyaallah sudah di Jakarta. Ya. Yohanes 11. Oh, ini. Ini ya. Bacain, Ya, bacain baik. Kang. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Yang 54-nya, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Menghindar, Oke, semua. lari, kabur. Udah. Udah. Baca di situ kan ada tulisan tadi, dia tidak tampil di depan umum, Ngumpet. ya kan? Ngumpet, Depan umum, bukan lari, cuma ngumpet dia menghindar. astaga. Dia mau kasih tahu gini. Kalian sudah Apa pernah itu? tonton persalipan Tuhan Yesus gak di hari Paskah? Coba kalian tonton dulu. Itu Apa hampir itu? hampir sama itu. Iya, Dia mau tahu. kasih tahu bahwasanya bahwasanya nanti aku mau disalib. Ada yang sudah berkhianat dari kita. Tidak ada dikatakan sini. aku mau disalib. Dia anak manusia mau disalib. Jangan tidak aku, bukan. Dia anak manusia. Bukan Di aku, situ. tapi dia. Di situ dia mau kasih tahu ke muridnya bahwasanya ada yang sudah berkhianat sama dia. Sebenarnya mudah banget lah. Coba kalian tonton dulu film Paskah itu. Mati itu- jangan suruh kita menonton bela. Bukan, biar supaya kalian tahu ceritanya. Dia kan itu tampil depan umum. Saya nggak lebih mau tampil percaya depan umum. Bible daripada sandiwara yang dibuat. Biblenya ada kok di situ tertulis. Itulah makanya saya bilang. Capek-capek wartawan. Saya sama kalian nggak Capek-capek masuk. wartawan Dia menulis. sudah mati. Dia sudah Wartawan mati. capek-capek. Oh enggak Dia sudah ada. bangkit. Yesus tidak mengalami kematian. Enggak, yang bangkit itu adalah orang yang mengaku akulah dia. Si Iya. penyesat itu yang bangkit. Lagian ngapain? Lagian ngapain? Tahu aku maksud kalian itu kan diserupakan kan? Bukan. Ngapain diserupakan? Enggak usah dibahas Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah final. Di Biblemu Ngapain? itu, saudara. Loh, di kitabmu itu loh yang dikatakan Yesus sebagai penyesat, yang mengaku akulah dia. Kalian menyembah manusia yang mengaku akulah dia, itu derita itu. Derita itu, Bang. Yesus itu adalah Ya, sore. banyak banget Penyakit itu, sebenarnya. Bang. Penyakit itu, saudara. Selemah itukah kalian banyak banget masuk ke room ini? Ntar gue panggil siapa nanti? Edis TV itu. Panggil orang gila sini. Beruntung tempel Gimana? Gimana? ban. Tempel ban lu. Gimana? Dia itu bangkit, Iya. bukan mati. Memang Tidak, jasadnya tidak, mati, tapi tidak dia sudah ada bangkit. Yesus itu bangkit, nggak ada. Yang bangkit itu adalah penyesat. Karena kalian menganut ajaran agama sebelah. Jadi Bukan, kalian saudara, astagfirullahaladzim. Ini yang kita pakai data ini adalah Bible Anda. Coba, waspadalah kepada penyesat, planos, Siapa penyesatnya? pembohong, penipu.
Itu oknum yang mengaku akulah dia. Kok bingung ente? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Banyak nabi-nabi palsu di situ cuma. Tidak ada, jangan ke situ dulu. Penyesatnya itu berkata akulah dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Penyesat adalah Penyesat siapa penyesatnya? Penyesatnya itu mengaku akulah dia. Alamak. Anda baca di dalam kitab saudara Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata akulah dia. Penyesatnya berkata, penyesat Yesus yang berkata begitu kepada murid-muridnya. Nah, sekarang setelah kejadian itu, ada tidak oknum yang mengaku akulah dia? Ada nggak? Saya nggak baca semua, mungkin ada. Saya nggak baca semua. Nah, makanya coba Anda lihat. Coba Anda baca di dalam Yohanes 18 nomor 5. Akulah dia itu jangan ada, jangan nggak ada. Bisa, jangan kau tafsirkan, nggak bagus. Jangan kau tafsirkan bebas, nggak bagus itu. Di dalam kitab saudara Yohanes 18 nomor 5, saudara. Jawab mereka ketika ditanya oleh oknum yang ada, kemudian ditanya, siapa yang kalian cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kata orang itu kepada mereka, akulah dia. Nah, itu yang mau ditangkap ini berkata, akulah dia. Itulah penyesatnya. Habis itu ditangkap. Berarti yang ditangkap ini adalah oknum yang mengaku, akulah dia. Berarti kalian menyembah penyesat. Sederhana bukan? Iya. Hah? Iyalah. Ya, nah iya, begitu saudara. Begitu. Makanya coba lihat nih polanya ya. Paham saya berbeda cuma, jadi agak susah. Iya, karena kamu bertentangan dengan isi Bibelmu. Kamu bertentangan dengan ajaran Kau Yesusnya. bisa melihat angka 309, yang depan sana melihat angka 6. Gitulah contohnya. Sabar, bukan begitu caranya. Belajar itu nggak kayak gitu. Gampang, sederhana kalau Anda mau cerdas. Yesus berkata nih, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berkata, akulah dia. Jangan kamu mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus. Tapi, Anda malah mengikuti oknum yang mengatakan, akulah dia. Kan Anda anti terhadap Yesus. Anti terhadap Kristus. Makanya, coba lihat. Saya sederhanakan ya, saudara ya. Jangan Anda mengatakan Bang Zuma ini selalu mengadakan sebuah keadaan. Contoh, ketika diceritakan di dalam kitab saudara misalnya, di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 atau ya 1 Yohanes 2 misalnya, dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Tuh, coba. Anda bisa menelaah diri Anda enggak? Bahwa Anda itu adalah oknum yang menyesatkan karena disesatkan. Kenapa saya katakan oknum yang disesatkan karena menyesatkan? Yang pertama tadi, item pertama Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana posisi Kristen? Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, posisi Kristen percaya. Jangan kau ikuti dia, posisi Kristen malah mengikuti. Berarti Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus. Nah, apa buktinya setelah Anda disesatkan, ketika diceritakan oleh 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah saudara-saudara Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Ya, 1.000.000% Kristen menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kalian pasti bingung. Wah, Zuma ini pembohong, Zuma ini pendusta. Bagaimana mungkin Kristen itu menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Yes, saya katakan ya. Kalian terjebak oleh kata Kristus. Kalian percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Tapi prakteknya kalian tidak percaya. Apa buktinya? Kalian menuhankan.
Jadi mulut saudara mengatakan Yesus itu adalah Kristus, tapi praktiknya menolak. Kenapa saya katakan kalian menolak kalau Anda memahami Yesus itu Kristus? Buktinya Anda menuhankan dia. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menerima Yesus sebagai manusia yang diurapi Tuhan, mustahil kalian menuhankan Yesus. Kenapa? Karena kalian telah menerima Yesus ini sebagai manusia yang diurapi oleh Tuhannya. Maka mustahil kalian menuhankan manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tapi karena kalian menyembah Yesus, dengan kata lain kalian anti terhadap gelar Kristus yang dinobatkan kepada Yesus. Makanya disebut Kristen itu adalah antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Saudara, kalau menerima Yesus sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankan dia. Mustahil. Nah, lalu dikatakan dalam Yohanes 2 nomor 22, penyesat itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Penyesat itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sekarang, kalau Anda tidak menyangkal Bapa, maka Anda tidak akan mungkin menuhankan selain daripada Bapa. Karena Bapa itu tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada yang serupa dengan dia, dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Itulah Bapa. Tetapi karena Anda menuhankan anak manusia yaitu Yesus, maka Anda menyangkal Bapa yang adalah bukan manusia tersebut. Dan menyangkal anak. Benar. Kalian justru bukti Anda menyangkal anak ini bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan, berarti Anda menyangkal kekristusan atau kemesiasannya. Karena Mesias itu, level tertingginya Mesias adalah orang yang diurapi, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan, orang yang ditasbihkan oleh Tuhan. Dengan kalian menuhankan Yesus, kalian telah menyangkal Bapa, kalian telah menyangkal Yesus. Kalian menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Inilah artinya. Itulah artinya bahwa Kristen ini adalah antikristus. Kenapa Kristen ini antikristus? Karena Anda percaya kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Mustahil Yesus dikutuk. Kecuali Yudas yang mengaku dia, barulah itu dikutuk. Baru jelas itu. Baru sinkron semuanya. Begitu saudara-saudara. Jadi akulah dia itu yang ditangkap oleh orang Roma itu adalah penyesat. Yang nanti keluar dari kubur, mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi yang keluar dari alam kubur itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Tuh, itu angkatan jahat punya tanda itu. Jadi yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu adalah penyembah penyesat. Kira demikian. Silakan. Tahu kenapa Nazaret? Nazaret? Ya. Kenapa Ya, tahu? boleh ganti Apanya gantian. mantap? Apa yang tadi mantap maksud Gantian, kau? mantap. Iya, apa yang coba yang disampaikan Bang Juma tadi coba. Kenapa kau bilang mantap? Ajaran Apa? mana yang menyesatkan? Enggak, tadi kau mengatakan mantap. Ya, Ketika Bang Juma menyampaikan. Ya. Apa yang mantap? Menyesatkan itu adalah binatang-binatang yang berfirman. Begitu kau ngerti nggak? Sapi, gajah, tawon, nah itu yang menyesatkan. Kau cuma binatang berfirman. Bodoh, cuma ngalur ngidul bikin apa? Kau yang binatang bodoh. Kau enggak. Yang binatang itu sapi bikin itu apa? Ya. Janganlah berkelahi. Blender. Binatang kok berfirman, sakit Len. Kenapa nge-shoot main mute? Saya tulis kalau nggak bisa diskusi. Dilanjut lagi Bang orang Batak, silakan. Ya, itu maksudnya itu adalah jangan percaya kalau orang lain mengaku Tuhan selain dari aku, itu maksudnya. Itu sih kalau yang kutangkap. Maksudnya aku itu Yesus. Itu jadi Justru Yesusnya mengatakan yang Tuhan itu adalah yang mengutusnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. muter-muter di situ aja karena pemahaman situ beda sama saya. Maksudnya Sekarang itu- begini, Bung. Hidup Saya kekal nangkap itu menerima Yesus, saudara. Gimana? Hidup kekal itu menurut Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?
Yesus utusan Tuhan nih sama Yesus Tuhan itu sama. Nah, Kan ini dia penyesat. Tuhan yang Roh Kudus. coba di mana kajian Yesus sebagai guru kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah menerima dia sebagai Tuhan, itu di mana? Waduh, saya nggak hafal-hafal pula itu tuh. Kita buka lagi cari-cari ya. Saudara, di dalam kitab saudara sendiri Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusan. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus diterima sebagai utusan. Tidak boleh lebih. Kapan Anda melebihkan, berarti yang pertama gugur. Kalau Yesus juga duduk di sana, berarti bukan satu-satunya, tapi dua-duanya. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Itu. Dan pola itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada. Yesus itu pun utusan Tuhan. Nah, lebih dari Tuhan utusan itu atau hanya sendiri. utusan? Nah, itu lebihnya itu. Itu Anda menyangkal. Yang benar adalah Bapa satu-satunya Tuhan. Jangan kau sangkal itu. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Hendak dengan siapa kau mempersamakan kami sehingga kami sama? Jangan. Aku adalah Tuhan yang pencemburu. Gak boleh Anda membuat Tuhan-Tuhan lain. Jangan. Tuhan Yesus itu datang untuk mau kasih tahu ke kita jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena kepada Yahudi kok kepada kita, inilah kalian. Yesus datang mengajar Yahudi, bukan mengajar kita. Alamak, susahnya. Setiap Anda melontarkan kata pasti salah. Yesus itu mengajar kepada Bani Israel, bukan kepada kita. Alamak. Adapun cerita-cerita itu muncul di kita karena ada wartawan yang mencatat, mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah peristiwa yang diceritakan, kemudian disampulkanlah buku itu dengan nama mereka. Seperti Lukas, Markus, Matius, disampaikanlah kepada orang Roma, sampai ke Indonesia. Itu bukan firman Tuhan, dan itu bukan sabda Yesus. Itu buku yang murni wartawan tulis berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi wartawannya ini menemukan berita bahwa Yesus berkata kepada muridnya, bukan berkata kepada kita. Ayolah luruskan, ayo kembali ke pabrik, kembali ke pabrik semula. Jangan Anda mau kepada Yesus itu Tuhan. Karena di perjalanan itu dia pernah menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang mati dihidupkan. Lah itulah Tuhan. Alamak. Itu toh. Saudara, Yesus bersaksi. Pernah bahas itu. Yesus Kalian bersaksi. pernah tahu nggak Yesus pernah menyembuhkan? Tahu. Kok bersaksi? Yesus bersaksi. Yesus bersaksi. Apa kesaksian Yesus? Dia Di dalam Yohanes 5 nomor 36 Anda baca, saudara. Apa kata Yesus di sana? Berapa? Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36. Dia nggak ada kepala ini, jangan cepet-cepet banget ya. Kepalanya nggak ada. Kau gila kau, masa manusia bisa ngomong gak ada kepala? Maksudnya tidak ada akal. Gila kau itu. Masa orang gak ada kepala bisa ngomong? Kan gila kau itu. Oh ya, akal nggak ada, akal. Sorry, akal nggak ada. Bodoh kali kau. Ya akal nggak ada, kepala ada, akal nggak ada. Gimana, Bang Cuma? Yohanes 5 nomor 36. Oke, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Udah? Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah. Itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan Yesus, pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia utusan Tuhan. Anda mengatakan mujizat, membangkitkan. Nah, dia Tuhan atau utusan Tuhan?
Dia Tuhan dan utusan Tuhan. Kan ada tunggal tadinya. Aduh, parah. Ini bahan bola kalian selalu. Cobalah. Kesaksian Yesus pun Anda bantah. Kesaksian Yesus aja Anda Dia bantah. itu Tuhan dan utusan juga. Lah, astagfirullahalazim ya Allah. Kesaksian Anggap ini deh, Yesus ini. pun Anda bantah. Astagfirullahalazim ya Allah Anggap ya orang. Karim. Anggap orang. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, pekerjaan itu yang bersaksi kalau dia adalah utusan Bapa. Justru kok anggap dia Bapa. Kan lucu ente ini. Makanya aku bilang di awal, Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Terbukti kan? Kesaksian Yesus aja Anda anti terhadap kesaksian Yesus. Padahal Yesus bersaksi loh. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Bapa atau Bapa itu sendiri. Dia manusia, ya, manusia biasa. Nah itu mulai Dengar pakai jurus dulu, gereja. Mas. Aduh, Dia parah kan kali manusia lah. biasa. Dan kan yang Segala dibikin- mukjizatnya itu bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan atau Tuhan. dia di dunia itu manusia, tapi Ya sekarang mulai jurus gereja lagi dipakainya. Aduh, kenapa pakai jurus Krishna? Enggak ada. Yesus mengatakan itu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Enggak ada. Menyatakan apa? Menyatakan apa? Menceritakan kalau dia di dunia manusia, nanti di atas sana bukan manusia. Ada aja. Manusia di dunia. Lah, Di mana Yesus mengatakan kalau dia di dunia adalah manusia, di luar sana dia adalah Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? dia kan lahir dari Aku Bunda akan Maria. pergi ke rumah Bapak. Wih. Aku akan pergi ke rumah Bapak. Ke rumah Tuhan dia pergi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kapan Ya saudara udahlah. sehat ini? Gimana? Anda antikristus. Kenapa Anda antikristus? Karena Anda lebih percaya kepada penyesat daripada Yesus itu sendiri. Kan tadi Yesus Enggak lah. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Anda percaya kepada akulah dia. Nggak mungkin lah mengajar kebaikan, logika aja. Astagfirullahaladzim. Saudara, kalau dia hanya mengajarkan penyesatan mulu, bagaimana orang mau percaya kalau dia Kita adalah diajarkan kebaikan penyesat? kok penyesatan. Penyesatan itu Mana jalan kebaikannya? nggak Coba tunjukkan kepada saya. Kebaikan apa yang Anda maksud? kita itu kalau punya musuh ya kita harus kasihi, nggak kayak kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian Yesus yang mengatakan, saudara, kami aja kami kasihi. Yesus, dengar, Itulah bedanya. Yesus yang mengatakan, jika Kalian ada kalian seseorang, kami, makanya itu di Timur Tengah itu ya siap-siap urusannya itu. mulai ngaco. Yesus berkata, kalau ada yang mau jadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kasihi musuh itu cuman simbol. Kasihi musuh itu hanya, Simbol aduh, sih. sekarang kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Mengasihi Penyebaran mengasihi musuh kita itu bukan simbol. sabar. Penyebaran agama Kristen pertama, ya Katolik pertama, apakah dengan kasih atau dengan perampasan, peperangan, penekanan, pembunuhan, pemberontakan? Ayo, bertanya sama dulu. Siapa yang menghancurkan Yerusalem sampai memerintahkan membunuh setiap manusia yang membaca kitab Taurat di dalam kitab Mekabe? Itu siapa? Agama Kristen pertama. Agama Katolik pertama. Siapapun yang bertolak belakang dengan gereja, pancung, bunuh. Siapapun yang memiliki konsep yang bertentangan dengan konsep gereja, maka dibunuh, termasuk Galilea. Dibunuh, dihukum mati, karena tidak berkesesuaian dengan isi gereja. Di Indonesia Kristen masuk dari mana? Jerman, Portugis, dan Belanda. 3 negara ini dikenal sebagai negara penjajah. Mana kasihnya? Kalian ini nggak fair kali. Masa di silent apa aku ini? Coba. Kristen masuk ke Indonesia
Tunjukkan kapan itu masuk dan siapa yang membawa Kristen masuk ke Indonesia, dengan cara apa Kristen masuk ke Indonesia. Waduh, kita ini udah bahas sejarah ini sekarang. Oh iya, kan Anda mengatakan Kristen itu agama kasih. Kenapa Anda mengatakan Kristen agama kasih? Karena Indonesia sudah merdeka. Berani nggak saudara keluar-keluar pada masa penjajahan dengan mengatakan Kristen agama kasih? Berani nggak? Ya, ajaran kami mau ngajaran kasih. Nenekmu kiper, kasih mayat, iya. Kasih buat anak orang menjadi anak yatim piatu, iya. Kasih wanita menjadi janda, iya. Itu agama kalian. Pada saat Indonesia belum merdeka, tidak ada ruang bernapas yang diberikan kepada pribumi dari agama dari Belanda yang beragama Kristen. Sekarang ente enak mengatakan kami yang kasih dari Hong Kong. Ajaran kami ajaran kasih, enggak memerangi. Nenekmu kiper. Siapa yang ingin kau perangi sekarang? Sedangkan majikan kalian kami ratakan dengan tanah. Apalagi kalau cuma kalian. Siapa? Di mana sejarahnya agama Kristen itu menyebar ke dunia dengan damai? Di mana? Tunjukkan. Hah? Bagaimana Kristen pertama kali di Roma menyebar? Kasih yang mana yang kasih? Masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Anda baca Ulangan 20 nomor 10. Itu pola yang dipakai oleh Kristen sedunia. Bila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka menerima engkau dengan damai, maka apa? Jadikanlah mereka budakmu dan perintahkanlah mereka bekerja rodi untukmu. Namun apabila sabar dulu saudara. Namun apabila mereka tidak mau menerima perdamaian, tidak mau jadi budakmu, tidak mau kerja rodi untukmu, apa yang dikatakan di sana di data selanjutnya? Bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu perintah yang digunakan kemudian oleh penjajah menyebarkan agama Kristen. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Itu real. Jadi maksud kami itu dulu di Indonesia ini semua Islam gitu, terus penjajah masuk, itu maksudmu kan? Tidak seluruhnya Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi seluruh penjajah adalah non-Islam. Jadi maksudmu pahlawan kita nggak ada yang Kristen gitu? Pahlawan kita ada yang Kristen, tapi Lalu seluruh penjajah itu. Kenapa bilang penjajah masuk ke Indonesia, tadinya di sini Islam? Saudara, dengarkan saya. Ketika kemudian penjajah ini datang ke Nusantara, dia mengajarkan agama Kristen. Oke? Adapun Kristen yang ikut berjuang, itu karena mereka adalah pemimpin. Pemimpin dari sebuah suku, pemimpin dari sebuah wilayah. Dia ikut berjuang bukan karena agama. Kalaupun ada yang berjuang melawan penjajah, berarti dia sudah melanggar Bible. Dia tidak memperhatikan kasih. Berarti pahlawan yang beragama Kristen itu jauh dari Bible. Kalau mereka rangkulan dengan Bible, maka mereka akan menjilat para penjajah. Itu harus kau sadari itu. Kasihilah musuhmu. Penjajah adalah musuh. Apa amanat Bible? Kasihi. Apa maksudnya kasihi? Apa yang dibutuhkan oleh penjajah? Rumah tinggal, serahkan rumahmu. Harta untuk dia makan, kasih berasmu. Apalagi dia mau butuh rumah ibadah, bikinkan rumah ibadah penjajah itu. Itu yang diamanatkan oleh Bible. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, tidak mungkin orang yang melawan Belanda itu kemudian satu rumah ibadah dengan penjajah. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Tidak mungkin. Artinya bahwa yang menjajah ini menjalankan kemudian amanat dalam Bible, yang kau katakan sebagai pahlawan dari agama Kristen tidak menjalankan Bible. Itu akurat itu. Sedangkan umat Islam
Itu agama yang didirikan dari pondasi jihad. Siapa yang mengambil hak orang, siapa yang mengganggu orang lain, siapa yang kemudian memerangi, maka Islam harus tampil sebagai agama jihad. Itu fakta itu, Bung. Kalau di Kristen kan kasihi musuhmu. Jadi kalau misalnya datang penjajah nih masuk ke Indonesia, apa yang saudara lakukan? Apa yang gereja lakukan? Ya memfasilitasi. Bisa jadi penjajah ketika datang ke Indonesia ini, gereja adalah tempat markas mereka. Oh iya, ketika penjajah masuk ke Indonesia, mau masuk ke masjid, nggak mungkin. Masuklah di masjid, kau dikunyah sama umat Islam. Tapi kalau penjajah masuk ke Indonesia, mereka akan berlindung di gereja-gereja. Kenapa? Karena agama Kristen itu adalah mengasihi musuhnya, merangkul musuh. Setelah mereka rangkulan, apa yang mereka lakukan? Mengkhianatinya atau membantunya? Ya membantu musuh, itu udah pasti tuh. Di situ kuncinya. Makanya orang-orang yang Kristen hari ini itu terindikasi kuat keturunan para pengkhianat Nusantara yang berkongsi dan bersekutu dengan penjajah. Siapa lagi? Coba pikirkan, dari mana Anda sampai Anda bisa beragama penjajah? Ayo. Tidak mungkin kakek Anda itu melawan penjajah pada saat itu. Sehingga anak-anaknya, anak-anakku, mari kita pindah ke agama musuh kita, yuk. Mari kita pindah ke agama yang telah membunuh kita. Tidak mungkin. Kalian, kakek kalian, nenek kalian adalah, bisa jadi adalah ya tangan kanan penjajah. Sehingga keturunannya pun ikut merasakan masakan yang enak. Namanya rujak. Mantap sekali. Begitu saudara ya. Itu fakta, itu real, itu sejarah. Tidak mungkin pahlawan itu berperang dengan musuh. Dan satu keyakinan, satu akidah. Itu nggak mungkin. Artinya ketika kalian berperang melawan musuh dan kalian hari Minggu satu gereja, nggak mungkin. Kita ini dulu ya. Damai dulu untuk sementara ya. Kita kemudian masuk karena ini hari Minggu, peperangan dihentikan. Masuklah kalian menyanyi dalam sama-sama. Mama malam kudus, sunyi sepi, Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ibadah hari Minggu selesai. Apa yang kalian lakukan? Salaman, cipika-cipiki? Karena kalian adalah musuhan? Tidak mungkin. Begitu keluar dari gereja 5 langkah berhadapan, saling membelakangi. 1, 2, 3. Langkah kelima saling menghadap dan menembak. Itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Paling kalau itu terjadi, kalian masuk di rumah gereja bersama dengan penjajah, bisik-bisik di dalam. Kamu tahu nggak tempatnya Bang Suma sembunyi bersama pasukannya? Tahu menir. Di mana? Di wilayah Makassar dia menir. Dia di situ menggunakan pasukan dari Jawa. Siapa yang bisa membantu kami masuk ke sana? Kami menir. Yang penting kami dikasih jabatan. Nah, itulah yang terjadi. Sudah. Tapi ajaibnya, sabar. Tapi anehnya, ketika umat Islam ini berhasil mengusir penjajah, yang paling lantang mulutnya teriak justru kalian. Merdeka! 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 Tanpa malu-malu. Sudah. Padahal kalian tadi ini adalah congornya, jongosnya gitu loh. Begitu saudara. Udah. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya kita itu merdeka sebenarnya bukan karena pahlawan perjuangan sebenarnya. Mulai jurus Paulus pakai. Jurus Paulus masuk. Tahun berapa bom Hiroshima dan Nagasaki? Masuk lagi. Karena bom entah apa-apanya, bilang aja pada saat itu ular naga lagi perang di surga sampai Indonesia merdeka. Bilang aja kayak gitu. Enggak. Coba deh kau baca saudara. Hiroshima tanggal berapa dan bulan berapa? Aduh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Indonesia merdeka dengan teriakan Allahu Akbar dan Allahu Akbar dan bambu runcing, bukan Hiroshima Nagasaki. Jadi Alkitab itu sebagian dari sejarah.
Jadi kalau saran saya mempelajari Alkitab jangan sepenggal-sepenggal. Oh tidak, justru karena saya paham, saya isi kandungan Bible itu saya paham. Tidak ada di Bible itu yang saya nggak paham. Nggak bisa kau paham itu cuma. Kau Saya bukan paham, ajaranmu saudara. itu. Nggak ajaranmu itu Bukan. nggak bisa paham. Sebagaimana sekedar seorang membaca. sebagaimana sekedar seorang membaca. pengacara, sebagaimana seorang pengacara lebih paham materi daripada si pemilik. Nggak Anda bisa yang cuma. punya Bible Kau itu, hanya tapi sekedar saya membaca. lebih paham daripada Bible itu. Itu bukan ajaranmu, jadi kau nggak akan nanggap. Masalahnya justru karena itu, karena bukan ajaran saya, maka saya harus berhati-hati. Karena ini Penjaj- ajaran Anda, ini ajaran orang, maka saya harus berelaannya berdasarkan dengan akal dan ilmu. Waduh. Berbeda dengan ente, karena ente hanya sekedar percaya saja, yakini saja. Ya, inilah yang terjadi. Akal itu masih terukur cuma. Nah, terus maksud Anda Bible itu tidak masuk akal? Nggak semua ajaran itu bisa masuk akalmu. Oh, Apalagi ajaran bukan ajaranmu. nah itu sudah betul itu. Itu sudah betul, karena memang ajaran agamamu tidak masuk akal. Karena nggak Itu betul ajaranmu. itu. Nggak ajaranmu. Bukan karena bukan ajaran, karena memang tidak masuk akal. Nggak ajaranmu. Dan kau nggak ada mempelajari Bukan itu sama karena bukan orang-orang kami. ajaranku, tapi karena tidak masuk akal. Ya, nggak masuk Susah akal. memang kau menjelaskan, karena Siapa kau bukan kamu? menjelaskan. Dasar Masa kamu- pijakan menjelaskan itu adalah paham, sementara kalian tidak Masa paham bagaimana Anda bisa mau menjelaskan. mempelajari Alkitab itu dari Ustaz? Nggak mungkin. Loh, bagaimana ceritanya? Rumus makanya rumus bilang itu fisika, ajaranmu. saudara. Rumus Nggak mungkin rumus kau fisika belajar itu. Nggak mungkin kau Saudara, belajar itu rumus sama Ustaz fisika, untuk belajar buku Bible. matematika, buku kimia, itu bukan buku Nah. kita. Tapi kita Jangan paham kau isinya. samakan. Dan kita pelajari. Apa bedanya dengan Bible? Ya buktinya penjajah aja kau sangkut podcast sama agama. Oh pasti. Oh yang enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana caranya orang mau menjadi pengikutmu? Hah? Bagaimana caranya orang mau jadi pengikutmu? Ya Ya dijajah. kasih ajaran-ajaran dia. Bukan Bagaimana ceritanya? Di mana? Di mana? Di mana? Kami Kristen menyebarkan bisa? isi Bible, Di bukan mau mana? menjajah. Di mana Kristen diajarkan dengan lemah lembut? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Beritahulah semua isi Bible. Sekarang begini, Isi sekarang begini. Injil. Semua yang lain diam. Anda lakukan penginjilan kepada kami. Coba ajarkan kami dengan lemah lembut untuk supaya kami menjadi Kristen. Coba, silakan. Saya mau dengar. Apa yang Anda lakukan pertama Kalau kali? kalian menolak, menangkal, ya nggak akan mau. Ya udah kalian nggak mau. Sekarang coba Anda lakukan praktek penginjilan kepada kami dengan lemah lembut. Coba 1, 2, 3, silakan. Lemah lembut cemana? Nah itu nggak bisa. Nggak Sedangkan bisa kau aja Kristen li- itu diajarkan sedangkan dengan kau lemah aja udah lembut. Nggak menangkal bisa, cuma. nggak bisa. Kristen nggak bisa diajarkan dengan lemah lembut. Kristen harus diajarkan dengan penekanan, perampasan, peperangan. Itu. Bima, Oh iya, coba. Saya Kau ulang nggak lagi, sadar saya ulang lagi. ajaran agama Saya itu ulang memerangi, lagi, itu saya ulang memerangi. lagi. Coba Bukan Islam, kamu Juma. tunjukkan, kau praktekkan langsung di sini ya. Kami adalah orang-orang yang jadi sasaran penginjilan. Amanat yang ada dalam kitabmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ajarlah Juma, mereka, Juma. Kubaca baptislah dulu mereka. hadismu Nah dulu, Juma. sekarang Kubaca dulu hadismu dulu, dikatakan, Juma. jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sekarang coba kau tunjukkan cara kamu melakukan penginjilan kepada kami. Bagaimana cara Anda menjadikan kami sebagai pengikut Kristus? Masuk di Konoha, Coba. kita 1, Imani dulu. 2, 3. Saya- Saya mau dengar. 1, 2, 3. Silakan. Imani dulu. Juma, jangan cuma Kan? Alkitab. Bawa apa ya? Kita bahas dulu hadis Alkitabmu dulu, Al-Quran dulu kita bahas dulu. Hadis Tidak kita bahas dulu. tidak ada jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku dengan menggunakan hadits. Menggunakan Bible. Nggak ada. Kau nggak percaya lagi dengan Nggak ada hadis, Juma. penjajah itu merebut. Silakan kemudian keagamaan, nggak ada kamu cuma. lakukan Penjajah itu merebut hidayah. jadikan kami Ini sebagai kok royokan satu-satu dong, masa tiga-tiganya ngomong royokan kalian. Kita selidiki dulu hadismu dulu. Satu, Benar woi. nggak ajaranmu? Benar nggak ajaranmu? Disingkari Klep. Silakan kamu lakukan penginjilan. Ngapain kau bahas hadis? Hadis tidak diperintahkan kemudian untuk Kau bahas-bahas mengislamkan kitab orang. orang cuma. Tidak Kita bahas ada, hei kita bahas saudara. kitabmu dulu. Kita bahas Tidak kitabmu ada dulu. perintah di dalam Islam untuk mengislamkan orang lain. Tidak ada. Hanya Kita di baca agamamu dulu. perintahnya Baca dulu di untuk Tirmidzi 2531. mengkristenkan orang lain. Baca Tidak dulu. perlu kau bahas itu. Karena Kau tidak baca ada perintah dulu, untuk jangan mengislamkan ente. Jangan kau Habis kesurupan kemarin, di ya. sini. Enggak, kalau Tidak nggak tertib ada. saya turunin.
Tidak ada perintah di Islam untuk mengislamkan orang di luar Islam. Itu enggak ada. Yang ada di dalam agamamu itulah yang harus mengkristenkan orang. Nah, sekarang coba kalian kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Silakan. Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Nggak bisa kami mengkristenkan kau, cuma yang nggak bisa memang. Masuk dulu kau kami pelajaran kami. Memang tidak bisa kalian mengkristenkan kami kecuali dengan satu catatan. Kalian miskinkan kami dulu. Setelah kalian miskinkan kami, kalian datang menawarkan makanan. Kalian datang menawarkan kesehatan. Kalian datang menawarkan beasiswa. Dengan terpaksa barulah kami bisa jadi Kristen. Kau diam dulu cuma. Tidak bisa. Kau minta kau dikristenkan kan? Iya, silakan, silakan. Ya silakan kau masuk dulu ke ajaran kami. Baru ya, nggak bisa diajari. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan untuk mengkristenkan orang di luar Kristen adalah penjajahan. Buat orang itu lapar, buat orang itu miskin, buat orang itu tidak memiliki fasilitas. Habis itu datang dengan sentuhan misionaris, tawarkan obat, tawarkan makanan, tawarkan tempat tinggal. Baru orang itu bisa jadi Kristen. Alah cuma kau cuma ngomong itu fakta, itu real. Sekarang coba Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Ya udah datang kau ke gereja biar dikristenkan. Oh, enggak bisa begitu. Kau minta itu tidak akan pernah berhasil. Itu tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan pernah mengkristenkan satu manusia pun. Anda buktikan bahwa agamamu, saya ingin membuktikan bahwa agamamu itu disebarkan dengan kekerasan. Gimana coba. Cuma kau sekarang kita balik. Apakah agamamu itu bisa diajarkan dengan kelemah lembutan? Tidak bisa orang terima. Apanya yang mau dilembutkan di Kristen? Saudara-saudaraku, ya paman penginjil, marilah kita menyembah kepada manusia yang bernama Yesus yang pernah netek kepada ibunya. Lihat penonton ini cuma. Ada. Lihat penonton ini. Ada orang mau. 1.600 orang. Saudaraku, ada orang mau. Marilah kita menyembah kepada anak Maria yang datang ke bumi. Nggak bakal masuk karena kau nggak percaya itu. Nggak akan masuk kau netek kepada seorang wanita bernama Maria. Nah sekarang pertanyaan saya, bisa tidak ajaran seperti itu diajarkan kepada orang lain untuk orang lain itu masuk ke Kristen? Tidak bisa. Ngapain kamu agama Kristen? Saya tadi mengatakan agamamu itu disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan. Tadi kan udah aku bilang samamu. Tetapi dengan cara peperangan, memerangi, melakukan penekanan, penindasan, memberikan bantuan setelah orang itu kelaparan, memberikan tumpangan setelah itu kehilangan rumah di bom, memberikan kemudian kesehatan setelah orang itu patah-patah kena bom, barulah mereka itu bisa kalian kristenkan. Kalau dengan cara damai seperti ini, Anda datang menjual Yesus. Tapi kalau Islam diajarkan dengan lemah lembut. Wahai saudaraku, marilah kita menuju kepada Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak beranak dan tidak diperangi, yang tidak memiliki kelemahan, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Itu baru masuk logika. Pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Kalau Kristen datang, pencipta langit dan bumi itu adalah tiga. Siapa yang mau terima? Ya itu ajaran kalian. Nggak ada yang bisa terima itu, nggak ada. Nggak ada yang bisa terima. Agama Kristen itu kalau disebarkan dengan kelemah lembutan, nggak ada yang bisa terima. Jadi lelucon Kristen itu. Saudara, ya marilah kita menuju kepada Kristen. Mau ngapain di sana? Menyembah kepada manusia yang pernah mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Bah, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi kalau Islam, marilah kita menyembah kepada Tuhan yang datang kepada melalui para nabi yang mengajarkan kemudian Taurat kepada Nabi Musa, mengajarkan Injil kepada Nabi Isa, yang mengajarkan manusia untuk hidup berdamai, untuk hidup tentram dengan menjaga hubungan kepada Allah. Tak ada perintah memerangi di Al-Quran. Saya kan udah bilang sama tolong tunjukkan ajaran di Islam untuk memerangi itu di mana tertulis dalilnya.
Di mana dalilnya tertulis memerangi dalam Islam dan Al-Quran? Berapa Tunjukkan Tirmidzi dalilnya. 2531 cuma. Itu berbicara Tirmidzi asbabul wurud. 2531 baca. Itu asbabul wurudnya adalah Baca masa dulu, ketika baca. peperangan terjadi, ketika orang-orang Yahudi dan ketika orang-orang Nasrani kemudian melanggar perjanjian kesepakatan damai. Jangan kau ngaco di sini. Jangan kau ngaco. Ayo kita bahas Quran Bu, kita bahas dulu apamu dulu, ajaran ayo kita bahas. Silakan kita tunjukkan. Silakan. Tirmidzi Iya, silakan. Yang lain diam. Yang lain diam. Silakan. Buka Tirmidzi 2531. Bang Handi, saya mau asar dulu, Bang Handi. Iya. Kenapa Silakan. ini kalian main keroyokan? Kenapa? Satu-satu. Namanya penjajah Bang Handi, maklumi aja. Main keroyokan lu. Kalian suka. Buka Tirmidzi 2531. Silakan. Kenapa kau nyuruh-nyuruh buka? Kau yang buka. Silakan. Kubacakan ya, tunjukkan. hadismu ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, saya nyebut itu aja sudah error. memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan. Acing. Ingat yang baca. Banyuma sendiri. Masya Allah. Kalian bertiga main keroyokan. Bagaimana kalau di Kristen Kami nggak mau bahas. satu-satu lah. Satu-satu. Izin aku mau menginjil. Tadi kan kalian mengatakan kalau Bang Juma menginjilin. Izin ya, aku mau menginjil kalian sebentar ya. Nah, Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:46, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:8-15, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:3, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus memberkanan orang yang mengatakan diri hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Ini baru muridnya. Hafal kalian itu? Hoi, Oten. Kalian yang mau diinjil ini sekarang, karena kalian nggak paham, makanya mau dibenarkan kalian. Hoi, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian bodoh-bodoh kali. Bising kali kalian congor kalian. Mau lagi kalian ayatnya? Sekarang di mana Yesus mengatakan Tuhan? Mau lagi ayatnya? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkau lah Allah yang mengutus aku. Mana sekarang Yesus mengatakan Tuhan? Ya NSD ngapal kali-kali. Bising kali kalian. Makanya kalau kalian nggak paham kita diluruskan. Sekarang teman-teman orang Batak dulu yang ngomong. Silakan diluruskan perkataan Yesus mengatakan Yesus utusan Tuhan. Silakan orang Batak dulu, silakan. Bising kali orang. Oke. Bentar ya. Ya. Ini blender ini kayak menghafal kali-kali. Ya langsung aja. Nggak usah langsung ke orangnya. Jujur aja, kalau saya tidak paham, bukan tidak paham ya, nggak hafal gitu. Oke, nggak hafal, diam, standby. Frans bisa membantah Yesus adalah utusan Tuhan? Silakan. Nggak bisa juga. Kalau Selesai. membantah saya nggak bisa. Hah? Kenapa? Kalau membantah saya nggak bisa. Nggak bisa, standby. Nah, Oke, Bang Juma bisa menjelaskan Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Cek. Ya, silakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedudukan Yesus tertinggi adalah Rasul utusan Tuhan. Jadi ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesusnya mengajarkan mereka untuk menyembah kepada hakikat pencipta yang diperkenalkan dia sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Hidup kekal yang Yesus berikan, kunci keselamatan yang Yesus berikan kepada Bani Israel, yaitu mengenal dua. Yang pertama mengenal hakikat pencipta sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal
Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Di luar dari konsep itu, neraka. Nah, Kristen ini siapa? Muncul belakangan setelah konsep ini diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 18 nomor 7, segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Apa yang terjadi setelah murid-muridnya menerima segala ajaran dari Yesus? Apa yang murid-muridnya kemudian praktekkan? Apa yang kemudian murid-muridnya imani terhadap Yesus? Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kata Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka, dan setelah mereka menerimanya, mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus percaya setelah menerima segala firman, bahwa Yesus itu gurunya adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yohanes 2 itu ya. Yohanes 2 nomor 22. Seperti itu, saudara. Jadi Yesusnya ini dikenal sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang ingin selamat, kuncinya satu. Apa itu? Mengenal Yesus anak Maria sebagai rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Titik. Mantap. Ntar dulu orang Batak. Ntar dulu. Nah sekarang Bang Juma udah menjelaskan pakai Bible Yesus utusan Tuhan Bani Israel. Orang Batak sekarang pakai data di Bible menjelaskan pada kami Yesus Tuhan. Silakan. Enggak ada itu. Coba tuh dia nemu data baru Bang Juma. Silakan. Iya, data dari Paulus pasti. Dari Yesus nggak ada. Bahwasanya Yesus Tuhan itu ada di Tritunggal. Aku bilang kan. Kan udah aku bilang mereka ini anti Kristus. Nggak ada yang lucu kok. Anti Yesus mereka ini, anti Yesus. Bukan, itulah kalian. Tritunggal itu tiga pribadi. Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Masolan generasi. Masuk yang baru, alam ajang, woi. Biarin. Kalau orang Batak izin Bang. Banyak kali lawanku di sini. Bro, hormatilah dirimu, diskusi aja pakai data. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Silakan. Dengar dulu ya. Juma tadi panjang lebar sampai berapa menit ku dengar kan kok kalian aku sekali ngomong. Iya, silakan. Kepanasan semua kalian ini. Jadi kalian harus tahu bahwasanya itu Tritunggal itu ada. Arti Yesus itu adalah Tuhan itu ada di maksud dari Tritunggal. Tritunggal itu ya, tertulis di mana itu Bang? Pribadi. Tertulis di mana? Dengar dulu. Nanti kami minta data Bang, tertulis di mana? Bentar, nanti dikasih ayatnya, tenang dulu. Kasih dulu baru nerangin. Jangan nerangin dulu baru nggak ngasih. Dengar dulu. Anda jangan kayak jual obat, janjiin penonton ada ular, giliran obatnya laku, ular jangan hilang. Nah itu. Ini. Ya silakan. Pegangan teman-teman, pegangan. Di Yohanes berapa ya? Yohanes berapa ya? Jangan potong-potong dulu. 13. Yohanes 8 ayat 58. Maaf. Oh. Sebelum Abraham ada aku sudah. Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itulah Tuhan ya. Menunjukkan esensi Yesus sebelum penciptaan. Itulah dari sifat ilahi. Sudah itu satu. Terus di Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa dalam sifat ilahi. Makanya nanti tadi aku bilang ada di pengertian di Tritunggal.
Tritunggal itu berarti 3 sifat di dalam satu. Sudah cukup 2, apa mau kurang? Ya udah. Gantian ya, cukup. Mau lagi? Ya silakan kalau mau sih ada simpanan silakan keluarin semua.